semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbot. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini, kita akan menyelami dunia kuliner yang sangat dekat dengan kita semua. Sesuatu yang mungkin ada di lemari dapur kalian sekarang juga. Yap, kita akan membahas tuntas tentang Indomie. Dari sejarah dan asal-usul Nia yang menarik, sampai ke pertanyaan yang sering banget muncul. Apakah Indomie itu berbahaya? Kita akan kupas faktanya satu persatu, jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Siapa sih yang gak kenal Indomie? Mie instan ini udah jadi sahabat setia anak kos, penyelamat di tanggal tua, bahkan jadi menu andalan saat hujan deras. Aromanya aja udah bisa bikin perut keroncongan. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya-tanya, gimana sih ceritanya Indomie ini bisa ada dan jadi sefenomenal sekarang? Nah, mari kita mulai perjalanan kita kembali ke masa lalu. Kisah Indomie dimulai pada tahun ke-1972. Saat itu, Sebuah perusahaan bernama PT Sanmaru Food Manufacturing Co. LTD meluncurkan produk mie instan pertama mereka dengan merek Indomie. Varian pertama Yang keluar adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu, tapi pada awalnya Indomie ini nggak langsung meledak di pasaran loh. Masyarakat Indonesia saat itu masih agak asing dengan konsep mie instan. Butuh waktu dan strategi yang cerdas untuk memperkenalkan produk ini. Titik baliknya terjadi pada tahun ke-1982. Ini adalah tahun yang sangat penting dalam sejarah Indomie. PT Sanmaru diakuisisi oleh grup Salim dan lahirlah varian yang menjadi legenda hingga hari ini, Indomie mie goreng. Siapa di sini yang tim mie goreng sejati? Coba komen di bawah. Varian mie goreng ini benar-benar mengubah permainan. Rasanya yang gurih, manis, pedas, dengan taburan bawang goreng renyah, langsung merebut hati masyarakat Indonesia. Kehadiran Indomie mie goreng inilah yang membuat popularitas Indomie meroket tajam. Sejak saat itu, Indofood sebagai produsen Indomie terus berinovasi. Mereka nggak berhenti di mie goreng saja. Muncul berbagai varian rasa yang terinspirasi dari kekayaan kuliner Nusantara. Ada Indomie rasa soto mie, rasa kari ayam, rasa rendang, sampai yang terbaru ada rasa seblak. Inovasi inilah yang membuat Indomie selalu relevan dan gak pernah membosankan. Mereka berhasil mengemas cita rasa masakan rumahan yang kompleks ke dalam satu bungkus mie instan yang praktis. Kehebatan Indomie gak berhenti di dalam negeri. Mie instan kebanggaan kita ini berhasil menembus pasar internasional dan dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia. Dari Australia, Amerika, Eropa, hingga Afrika, Indomie punya penggemar setianya. Bahkan di Nigeria, Indomie sudah dianggap seperti makanan pokok. Keren banget kan? Produk lokal kita bisa mendunia dan bersaing dengan merek-merek global lainnya. Ini jadi bukti bahwa rasa memang nggak pernah bohong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi perdebatan dan bikin banyak orang khawatir. Apakah Indomie berbahaya untuk kesehatan? Sering banget kita dengar mitos-mitos seperti jangan siring-siring makan Indomie, nanti ususnya lengket, atau makan Indomie bikin kanker. Mari kita bedah faktanya secara logis dan ilmiah tanpa menakut-nakuti. Pertama, mari kita bahas soal lapisan lilin yang katanya ada di mie instan. Mitos ini bilang kalau mie instan dilapisi lilin supaya tidak lengket saat dimasak. Dan lilin inilah yang berbahaya. Faktanya, ini adalah mitos belaka. Proses pembuatan mie instan melibatkan penggorengan singkat atau pengukusan, lalu pengeringan. Proses penggorengan inilah yang membuat kadar air dalam mie menjadi sangat rendah, sehingga mie menjadi kering, kaku, dan awet tanpa perlu lapisan lilin. Jadi, tekstur mie yang tidak lengket itu karena proses produksinya, bukan karena lilin. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM juga sudah berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada lapisan lilin dalam mie instan. Kedua, soal kandungan monosodium glutamate atau MSG. Nah, ini juga sering jadi kambing hitam. Banyak yang bilang MSG itu jahat dan penyebab berbagai penyakit. Sebenarnya,
MSG adalah garam natrium dari asam glutamat, salah satu asam amino yang secara alami ada di banyak bahan makanan seperti tomat, keju, dan jamur. Badan Kesehatan Dunia seperti FDA di Amerika dan juga BPOM di Indonesia menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Yang jadi masalah adalah jika dikonsumsi secara berlebihan, sama seperti garam atau gula. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Indomie sendiri menggunakan MSG dalam takaran yang sudah disetujui dan aman menurut standar kesehatan. Lalu, bagaimana dengan nutrisinya? Nah, disinilah kita harus bijak. Kita harus akui bahwa Indomie atau mie instan pada umumnya bukanlah makanan dengan gizi seimbang. Komposisi utamanya adalah karbohidrat dari tepung terigu dan lemak dari proses penggorengan. Kandungan serat, vitamin, dan mineralnya sangat minim. Selain itu, kandungan natrium atau garam pada bumbunya juga cukup tinggi. Konsumsi natrium berlebih dalam jangka panjang memang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan masalah kesehatan lainnya. Jadi, kesimpulannya, apakah Indomie berbahaya? Jawabannya adalah tidak. Jika dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan, anggaplah Indomie sebagai makanan praktis atau comfort food sesekali, bukan sebagai pengganti makanan utama setiap hari. Kuncinya adalah moderasi dan cara penyajian. Supaya lebih sehat, ada beberapa tips yang bisa kalian coba saat memasak Indomie. Pertama, jangan gunakan semua bumbunya, terutama bumbu garamnya. Kalian bisa mengurangi takarannya setengahnya untuk mengurangi asupan natrium. Kedua, dan ini yang paling penting, tambahkan bahan-bahan lain yang bernutrisi. Rebus Indomie bersama sayuran seperti sawi, pakcoy, atau wortel. Tambahkan sumber protein seperti telur rebus, potongan ayam, bakso, atau tahu. Dengan begini kalian tidak hanya makan karbohidrat, tapi juga mendapatkan serat, vitamin, dan protein. Makanan kalian jadi lebih seimbang dan tentunya lebih nikmat. Ingat, tidak ada yang namanya makanan super atau makanan jahat. Yang ada adalah pola makan yang seimbang atau tidak seimbang. Daripada menyalahkan satu jenis makanan, lebih baik kita perbaiki pola makan kita secara keseluruhan. Pastikan kita mengonsumsi beragam jenis makanan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak baik, serta banyak sayur dan buah. Jadi, teman-teman, jangan lagi termakan mitos-mitos yang tidak berdasar tentang Indomie ya. Nikmati saja kelezatannya sebagai bagian dari variasi makanan kalian. Tapi, tetap ingat untuk tidak berlebihan dan selalu imbangi dengan gaya hidup sehat. Indomie adalah bagian dari budaya kuliner kita. Sebuah produk jenius yang berhasil membawa cita rasa Indonesia ke seluruh dunia. Kita patut bangga sekaligus bijak dalam mengonsumsinya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang sejarah dan fakta seputar Indomie. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjawab rasa penasaran kalian. Menurut kalian, varian Indomie apa sih yang paling juara dan kenapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran banget, pengen tahu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan videonya, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbur, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Dah.